Ibu Dayat, Ibu Ustazah, ya Ibu Yani Suryani. Mudah-mudahan beliau akan menjadikan bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, masih semangat Bu? Semangat, merdeka. Iya, baru 2 jam udah ngantuk. Iya, para pahlawan kita gak ngantuk sampai hayatnya. Iya. Baik bapak dan ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan ceramah yang pertama, yaitu akan disampaikan oleh Dr. Andes Al-Habib Abdullah Husain Al-Atas MM. Beliau adalah pendiri Kampung Quran sekaligus pembina Kampung Quran dan Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Tebet, dan juga Wakil Forum Ulama dan Umarok yaitu FUHAM DKI Jakarta. Habaib dan ulama, mohon maaf. Dan acara malam hari ini yaitu nanti akan ditutup pukul 11.00 dan saat ini sudah menunjukkan pukul 10:10. Jadi tausiah malam hari ini ada 2. Yang pertama Habib Abdullah, yang kedua yaitu Abuya Abdul Majid. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Habib Abdullah bin Husain Al-Atas MM. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para habaib, para umarah, para bapak, ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang berbahagia ini, di mana malam ini adalah detik-detik proklamasi kemerdekaan yang sudah hampir 80 tahun kita merdeka, bahwa malam ini adalah malam tanggal 17 Kampung Quran melaksanakan kegiatan, yaitu di samping HUT RI Istighosah. Kemerdekaan merupakan wujud bersatu dalam doa bersama membangun wilayah. Alhamdulillah dihadiri oleh para guru-guru kita. Yang pertama, insya Allah akan memberikan mutiara-mutiara kepada kita, yaitu Kiai Haji Abdul Majid Umar. Mudah-mudahan kita akan mendengar apa yang disampaikan oleh beliau menjadi manfaat untuk kita semua. Yang juga hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Nur Sasih. Mereka adalah pembina dari Forum Ulama Habaib Jakarta. Juga hadir di sini dari Forum Ulama Habaib Jakarta Ustaz Salman Al-Farisi. Juga di sini ada Ketua GS3B, BKS3B, yaitu Kiai Haji Jaini Solihin. Ada Ketua GS3B, Gerakan Silaturahmi Sholat Subuh Berjamaah, Habib Umar bin Idrus Al-Atas. Juga ada Habib Salim bin Muhammad Al-Atas. Juga wabil khusus dan khusus Ketua Kampung Quran kita, yang tidak asing lagi setiap hari Bapak dan Ibu berjumpa dan bertemu kepada beliau. Beliau kadang-kadang lupa untuk keluarganya, tapi dia memikirkan bagaimana Al-Quran bisa berada di mana Manggarai kita ini, bisa bergema Al-Quran ini adalah satu terobosan dari mereka, yang mereka berharap bahwa anak-anak kita, saudara-saudara kita menjadi penggemar membaca Al-Quranul Karim, yaitu Al-Ustaz Kasbun Najir bersama sekretarisnya Ustaz Irwan. Juga ada bendahara umumnya yaitu Ustaz Wahid, ada Ustaz Muhid. Juga di sini
ada para ketua RW, ketua RT, para ibu-ibu, adik-adik sekalian yang ada di tempat ini. Kita merupakan rasa kebahagiaan dan kegembiraan bahwa pada malam hari ini adalah kita bersama-sama di mana memperingati hari ulang tahun Kota Jakarta. Ini adalah malamnya, yaitu tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan. Kita berada bersama-sama, barusan kita melaksanakan istiqomah, yaitu gemah daripada Al-Quran. Dengan adanya kampung Al-Quran, kita bersama-sama disambut baik dengan Ketua RW 06 dan yang diwakili oleh Wakil Ketua RW tadi, yang Ketua RW-nya berhalangan karena ada tugas negara. Dan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita kembali dari tempat ini mendapatkan pengampunan dosa kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat Al-Quranul Karim. Baru saja kita bersama-sama telah menyaksikan bersama kehadiran dihadiri oleh Bapak Wali Kota, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Camat, di mana bahwa memberikan satu hadiah, ya, yaitu tentang pertandingan, yaitu kita bersama-sama anak-adik kita yang tahsin Quran, ya. Tadi terus ada juga tentang lomba pidato dan juga lomba futsal, lomba tenis meja. Ini adalah satu strategi bagaimana pendekatan kita kepada adik-adik kita, dengan harapan adik-adik kita gemar untuk membaca Al-Quran. Dan bahkan kita saksikan bersama bahwa adik-adik kita membaca Al-Quran dari anak RW 06 beserta anak-anak yang lain. Dengan harapan, bangga enggak kita sebagai ibu, bangga enggak kita sebagai bapak kalau anak-anak kita membaca Al-Quran? Kalau kita bangga, nanti kematian kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak perlu bayar orang. Anak kita sudah bisa mengaji buat kita, mengirimkan Al-Quran. Inilah yang dibuat, yang diinginkan oleh para guru-guru kita yang ada di sini. Karena apa? Cintailah Al-Quran. Karena apa? Di mana di negara-negara barat sebagian besar pada waktu lalu terjadi bahwa Al-Quran dibakar. Apa yang terjadi? Musibah terdapat untuk mereka. Karena Al-Quran kitab sucinya umat Islam, yang itu diturunkan, kata Allah, aku yang menurunkan, dan aku sendiri yang menjaga sampai hari kiamat. Berharap banyak bahwa para saudara-saudara kita, ketua kampung Al-Quran yang dipimpin oleh Ustaz Kasbun Najir bersama kawan-kawan sekalian, dengan harapan, dia berharap bahwa kampung Quran ini betul-betul dapat bisa dilaksanakan. Untuk sebagai pilot pertama, proyek pertama adalah di Manggarai. Padahal kita sudah kumpulkan 7 lurah bersama dengan camat pada waktu itu. Dia pilih adalah di Manggarai. Kenapa dia pilih di Manggarai? Bukan dia pilih di Kebon Baru. Kan ada kelurahan Kebon Baru, ada kelurahan Bukit Duri, ada kelurahan Manggarai, Manggarai Selatan. Ya, diambil Manggarai saja kan ini. Ada kelurahan Manggarai, ada kelurahan Tebet Barat, Tebet Timur, ada juga tempat kelurahan Menteng Dalam. Yang dipilih ini karena dia tahu anak-anak di sini banyak tawuran. Dengan membaca Al-Quran sehingga hatinya insya Allah menjadi lunak, menjadi baik. Itu adalah harapan orang tuanya juga merupakan satu kebanggaan. Nah, ini hadir juga RW 02 Bapak Haji Bahtiar. Mereka juga banyak membantu di dalam perjuangan kampung Quran. Silakan Pak RW. Ini alhamdulillah, kita semua ini apa yang bisa kita perbuat untuk Al-Quran, apa yang kita bisa berbuat untuk Al-Quran. Oleh sebab itu kami dari DMI, Dewan Masjid Indonesia, mempunyai 2 untuk kegiatan. Di antaranya adalah yang pertama adalah Majelis Tadarus Al-Quran.
Kita bikin setiap hari Sabtu setingkat kecamatan untuk rumahan. Terus juga ada untuk ibu-ibu, ada untuk ibu-ibu, untuk rumahan dan untuk ikhwan. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak juga kita laksanakan. Kalau untuk bapak-bapak setiap hari Sabtu pagi subuh. Kalau untuk ibu-ibu 1 bulan 1 kali setiap hari Minggu. Jadi hari Minggu dalam 1 bulan 1 kali. Alhamdulillah sudah berjalan. Untuk apa? Untuk kita mengenal Al-Quran. Karena Al-Quran ini yang akan membantu kita dikala kita dalam keadaan sendirian di alam kubur. Dan dua, dia bilang waktu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, aku akan memberikan 2 cahaya dari dua untuk terhindar daripada 2 kegelapan. Apa 2 cahaya dari untuk terhindar 2 kegelapan? 2 cahaya, yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Ramadan. Apabila kita Ramadan sudah lewat, sekarang Al-Quran. Untuk terhindar dari 2 kegelapan apa? Kegelapan kubur dan kegelapan hari kiamat. Jadi Al-Quran akan memberikan cahaya kepada kita dikala kita membaca Al-Quran, dikala kita gelapnya kubur menjadi cahaya. Senang nggak kira-kira Ibu? Sekarang nggak usah jauh. Ini di tempat kita ini lampu dimatiin, gelap, kita nggak lihat nih siapa dan siapa, warna apa-apa kita nggak lihat. Tapi berkat cahaya Al-Quran, karena kita bisa melihat ini dunia yang kita lihat semacam ini. Ini yang dimaksudkan, yang dibuat oleh guru kita Ustaz Kahfur. Tapi di alam kubur pun sama. Di alam kubur yang akan memberikan penerangan cahaya adalah Al-Quran. Ketika orang dalam keadaan ketakutan sendiri, begitu juga di hari kiamat, ketika orang dalam keadaan kegelapan, orang dalam keadaan ketakutan, Al-Quran akan menemani kita menjadi cahaya di dalam kehidupan. Betapa tidak nikmatnya kalau anak-anak kita, regenerasi penerus, ingin bisa membaca Al-Quran. Kita lihat tadi, adik-adik kita membaca Al-Quran. Apakah kita sebagai orang tua merasa tidak bangga? Apakah kita merasa orang tua tidak merasa? Karena kesenangan dan kebahagiaan orang tua apabila anaknya mampu bisa membaca Al-Quran dengan benar. Insya Allah ini Ustaz Kahfur ini yang kita tahu persis bahwa mereka punya keahlian di bidangnya. Makanya saya katakan sama dia, bisa nggak kira-kira 1 tahun untuk membuat di kampung di Manggarai ini, untuk kelurahan Manggarai ini, untuk 1 tahun dia membuat kampung Quran. Doakan, beliau sedang berupaya semaksimal mungkin ya untuk mensewa 1 tempat untuk menjadi pendopo. Mudah-mudahan doakan ibu-ibu, mudah-mudahan dia bisa mendapat rezeki, dia bisa mensewa 1 tempat yang dekat dengan masjid. Ketika itu jadi bisa mengajar langsung. Ini kan masih tempat-tempatnya masih berpindah-pindah karena belum punya tempat. Karena ini kita tidak ada yang danai. Ya, kita mencari dana masing-masing dari bantuan-bantuan para dermawan yang ada. Tidak ada dana dari mana-mana yang terlalu, apakah itu dari pemerintah apa belum ada. Mudah-mudahan nanti kita tidak tahu, terketuk hati daripada pemimpin-pemimpin kita yang bisa membantu untuk bisa memberikan kontribusi untuk bagaimana Al-Quran itu berkembang di wilayah Manggarai, sehingga tawuran yang selama ini dikatakan bahwa Manggarai kampung tawuran insya Allah akan hilang. Kenapa? Diambil dari RW sini dulu, sebagai kita melihat seperti pemadam kebakaran. Kita tidak langsung ke tempat RW yang sudah tawuran. Kalau masuk ini ke tempat tawuran langsung, itu susah untuk disemprot. Sama juga pemadam kebakaran tidak lihat kalau kebakaran itu disemprot langsung api di tempat kebakarannya. Jadi diambil bertahap dari sini semua mereka masuk, mereka akan melihat di sini sukses, di sini bagus, dari RW sini beberapa RW. Karena di Manggarai kalau tidak salah ada 15 RW. 12 RW, di mana 12 RW mudah-mudahan nanti bisa secara menyeluruh. Doakan, kita doakan beliau ya, Ustaz Kahfur, mudah-mudahan Ustaz Kahfur diberikan panjang umur, diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting hanya satu saya katakan sama mereka, apa? Jangan merasa bahwa kita
merasa malas, misalnya mungkin juga nanti ada orang-orang praduga yang tidak baik, ada sangka-sangka buruk, karena ini Al-Quran. Karena Al-Quran bukan gampang. Coba kita perhatikan, kenapa kalau kita mengajar Al-Quran saja, orang banyak nih yang kita ajar Quran, lama-lama tinggal berapa, akhir tinggal 2 orang antara guru sama 1 murid, itulah yang jadi. Nah begitu juga tentang masalah kampung Quran, mereka berjuang dengan semangatnya. Setan kadang-kadang masuk, iblis kadang-kadang masuk, orang-orang yang lain bisa ada fitnahnya, ada hal-hal yang selalu yang mengatakan yang hal-hal yang lain. Saya bilang ini adalah ujian dan cobaan buat kita, tapi kita lawan, insya Allah kemenangan Al-Quran bisa kita berada di mana tempat kita yang ada ini di Manggarai. Mudah-mudahan karena dengan semangat beliau, dengan keinginan beliau katakan kadang-kadang mereka berharap bahwa kampung Quran insya Allah dalam waktu 1 tahun mudah-mudahan itu bisa terjadi, bisa hidup bagus di wilayah Manggarai ini yang mereka punya tekad. Ya insya Allah ini dibantu, ada Ustaz Salman Al-Farisi, ada Abuya Abdul Majid, ya Abdul Majid Umar. Saya kenal betul beliau ini, abahnya termasuk kakeknya Yusuf saya kenal karena sama-sama dulu. Beliau tinggal di Kalipasir, saya tinggal di sini. Mereka lahir dari Masjid Kuba, dulu di Masjid Kuba kita sama-sama. Ya, saya kira barangkali itu yang bisa saya sampaikan kepada ibu dan bapak sekalian, Pak RW, Pak RT, LMK, bantu semua kegiatan ini untuk Al-Quran. Bapak, apa yang Bapak perbuat sekarang ini adalah untuk apa? Sekarang Bapak tidak melihat pahalanya, Bapak cari pahala. Nanti satu saat kalau ini berkembang, RW-nya siapa, wakilnya siapa pada saat itu jihad Bapak adalah pahala Bapak yang mengalir nanti, sebab Bapak memperbolehkan, sebab Bapak membantu nanti Bapak ketika di alam kubur ini berjadi besar, berjadi bagus, sebab kita mudah-mudahan Allah memberikan pahala buat kita, karena kita akan kembali, kematian kita tidak tahu kapan kita akan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjadi penghambat, kita menjadi orang-orang yang membantu untuk Al-Quran, karena dikatakan faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun. Apabila ruh kita sudah berada di tenggorokan, kita tidak bisa mampu untuk memanjangkan atau memendekkan usia kita, ya sekarang masih ada umur kita, bisa kita bantu untuk kepentingan Al-Quran, kita bantu. Jangan kita dimasukin dengan rasukan-rasukan pemikiran-pemikiran yang tidak bagus. Setan akan masuk di diri kita, akhirnya kita menjadi pahamat, tidak jadinya Al-Quran berkembang di tempat ini gara-gara kita, akhirnya kita sayang untuk kehidupan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada para bapak dan ibu sekalian. Nanti kita dengarkan apa mutiara-mutiara yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Majid, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Billahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita, orang tua kita, Abuya Abdul Majid. Kepada guru kita, waktu dan tempat kami persilakan. Falyatafadhal masykura. Shallu ala Nabi Muhammad. Maaf ya. Doa aja deh, doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus keluarga besar RW 06 Kelurahan Manggarai, juga bil khusus para pendukung peserta daripada Kampung Quran yang selama ini dikomandoi oleh akhina fillah ad-da'ilallah mujahid fisabilillah al Ustadz Kashfun Nadir al Hafidh. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah Ta'ala sehatkan badannya, dan Allah Ta'ala beri kesabaran dalam membina Kampung Quran ini, amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula ahlan wa sahlan yang terhormat orang tua kita, guru kita Al Habib Abdullah bin Husin Alatas yang baru saja menyampaikan nasihatnya yang begitu luar biasa. Juga ada Al Habib Umar bin Idrus bin Husin Alatas, ada Al Habib Salim bin Muhammad Alatas, ada Kiai Haji Muhammad Nur Sasi, tapi orang lebih kenal Kiai Nur Sasi. Padahal Kiai Nur Sasi itu adalah orang tuanya Kiai ya Sasi ya. Nama beliau ini sebenarnya Kiai Muhammad ya, Muhammad Nur ya, Muhammad Nur. Orang tuanya Kiai Sasi, ulama juga, pejuang juga, tapi udah kadung akrab di telinga kita, terkenalnya Kiai Nur Sasi ya. Tak lupa pula ada yang terhormat Kiai Haji Zaini Solehin, ada Ustadz Salman Al-Farisi, juga ada Bapak RW 06, Bapak siapa tadi? Bapak Kusnadi. Bapak Kusnadi. Ada juga baru datang ahlan perwakilan daripada NU Kecamatan Tebet, Bapak siapa? Bahtiar. Pak RW, Pak Bahtiar. Hah? RW 2 ya. Juga bapak-bapak, ibu-ibu yang namanya tidak kami sebutkan satu persatu, insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Berapa menit lagi? Kan sampai jam 11, lagi satu. Tadi sih maunya itu langsung tutup doa aja ya, udah cukup dari Habib Abdullah. Tapi ala kulli hal kita coba. Bu, udah kenal saya Bu? Bapak-bapak udah kenal belum? Belum. Saya juga baru pertama kali masuk kampung sini Bu. Tapi nggak usah khawatir Ibu, selama ini Ibu suka menyebut-nyebut nama saya. IGR Ustaz. Enggak benar Bu. Ibu kalau sholat tahiyat terakhir, fil alamina innaka hamidun Abdul Majid Bu. Alhamdulillah sudah ketemu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir di sini sabar nunggunya. Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Allah Ta'ala berikan pahala yang banyak. Yang ibu-ibu mudah-mudahan bertambah disayang oleh suaminya. Yang belum punya keturunan, Allah Ta'ala berikan keturunan anak-anak yang soleh dan soleha. Yang belum punya pasangan, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pasangan suami yang tampan, yang kaya raya, yang sayang kepada dirinya. Yang laki-laki selama ini belum punya pasangan, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pasangan wanita yang soleha, yang putih bersih kulitnya, rambutnya panjang, punggungnya bolong. Hadir yang berbahagia, tadi dengar dari Abdullah katanya ini kampung Quran, betul gak? Dididik supaya bisa baca Al-Quran, betul? Ibu ngaji gak Bu? Ibu ngaji? Nah anak-anak pada ngaji gak? Betul ngaji? Betul? Siapa ustadznya?
Nah, ngaji biar suaranya bagus. Nah, anak sekarang Bib ngaji kagak, tapi giliran lagu stay tune sampai ibu-ibunya apa stay tune, apa stay tune tuh, apa setelan cuek ya. Ngaji ya, ngaji. Ini beruntung saya cerita di kampung saya, Bu. Saya tinggal di Keramat Lontar. Tadi cerita suka tawuran, bener gak? Suka tawuran. Saya bilang apa? Yang pada tawuran duduk ngaji, duduk ngaji. Kalau kemarin dia tawuran paling depan bawa BR, bawa BR, tahu gak BR? Apaan? Bawa barang CR1. Udah CR1 pakai bambu di ujungnya. Ya. Pengecut. Kok pengecut? Kalau laki-laki jantan dia fight 1 lawan 1 tanpa barang, betul? Makanya diadakan satu pertandingan bela diri. Ya, saya ajak tuh anak-anak yang pada tawuran duduk ngaji. Alhamdulillah sedikit demi sedikit dan dukungan daripada RT RW serta orang tua, alhamdulillah mulai sedikit demi sedikit hilang tuh tawuran. Yang awalnya kampungnya terkenal kampung maksiat, kampung suka judi, kampung suka minum, kampung suka tawuran, berubah menjadi kampung pengajian. Adem enggak? Enak enggak? Alhamdulillah. Yang penting dukung. Tadi alhamdulillah Pak RW dukung, datang Pak Camat mendukung, hampir nyumbang tadi apa Habibullah? Nyumbang tenda ya? Alhamdulillah. Ada nyumbang apa? Nyumbang apa, Bu? Oh, Pak Lurah, maaf Pak Lurah. Pak Lurah tuh. Jadi kita doakan mudah-mudahan lurahnya panjang umur. Jabatannya naik. Amin ya rabbal alamin. Kalau dari awalnya tawuran, nggak ada tawuran, lantas pada pengajian, bagus gak? Bagus gak, Pak? Bagus gak, Bu? Dukung gak? Dukung. Apalagi belajar Al-Quran. Nggak belajar Al-Quran juga. Ini guru kita Ustadz Kashfun Al-Hafidh, suaranya enak luar biasa. Tambah lagi waktu istighosah nih Bang Jakaria Bang Zulkifli ya, Zulkifli waktu memimpin istighosah, ya Allah suaranya enak, Bu. Ya Allah, saya pesan kalau belum mati jangan dikubur. Bener gak? Bener kan? Kenapa penting pengajian? Kenapa penting baca Quran? Hayatul Islam bitta'allum. Hidupnya agama Islam dengan adanya majlis taklim, dengan adanya pengajian. Ini kampung apa namanya? Kampung Bali Matraman. Kampung Bali Matraman, Bu, kalau ada pengajian mau di masjid, di musola, di rumah, berarti kampung tersebut Islamnya hidup. Tapi kalau sebuah kampung ada masjid, ada musola, ada rumah, nggak ada pengajian, kampung tersebut Islamnya mati. Mati Islamnya. Kenapa? Nggak ada pengajian, sepi semua. Saking nggak ada pengajiannya, akhirnya begitu ada yang mati repot. Yang mandiin siapa? Nggak ada yang ngaji. Bingung yang mandi siapa? Akhirnya apa? Cari cucian motor. Innalillahi wa inna ilaihi repot. Ngaji ya nih? Ngaji gak? Betul ngaji? Nih bapak-bapak ngaji gak? Ngaji betul? Ibu-ibu ngaji gak? Kalau betul ngaji boleh saya tanya? Boleh gak tanya? Berapa rukun cebok? Bu, berapa, Bu? Waktu saya kecil ngaji sama orang tua saya tuh supaya semangat ngaji gitu. Ini berapa nih rukun cebok? Hah? Rukun cebok ada 4. Pertama jongkok, kedua ambil batok, ketiga seblok, nggak bersih gua tabok. Itu buat semangat, Bu. Buat semangat kita ngaji. Duduk.
Kenapa? Apalagi belajar Quran. Begitu belajar Quran, sesayang-sayang suami ibu, ketika ibu mati, mau gak nemenin sampai masuk lubang kubur? Sesayang-sayang istri bapak, begitu bapak mati, istri mau gak nemenin? Sesayang-sayang orang tua sama anak-anak, mau gak begitu bapak mati, anak masuk nemenin? Yang nemenin siapa? Amal kita, amal ibadah. Ini bu, lubang kubur itu alam penentuan. Alam penentuan. Kalau baru masuk lubang kubur sudah selamat, di alam selanjutnya insya Allah sejahtera bu. Tapi kalau baru masuk lubang kubur sudah mendapatkan siksa, naudzubillah min dzalik, nanti di alam selanjutnya itu azab akan menunggu lagi bu. Jadi siapa tuh? Begitu masuk lubang kubur, tiba-tiba ibu mati, masuk lubang kubur, orang semua pada pulang, datang orang yang ganteng bu. Ibu nanya, siapa anda? Nggak kenalin siapa saya? Nggak ada. Saya pahala kamu karena kamu sering baca Quran. Bapak didatengin sama orang yang ganteng. Siapa ente? Nggak kenal? Enggak. Saya pahala baca Quran yang ketika bapak masih hidup sering baca Quran. Orang tua dulu bilang, biar sa'ain dua ain, yang penting pepes. Betul gak? Yang penting continue baca Quran. Jadi pak pahala. Emang ada apaan? Udah, ente tidur aja yang pules. Nanti kalau ada apa-apa aneh yang jagain. Kira-kira enak gak? Enak gak? Maka ngaji bu, ajak semua. Istilah almarhum orang tua ana, guru ngaji, tak ubahnya sopir. Sopir yang membawa penumpang. Keselamatan ada di tangan sopir. Kalau sopirnya mengikuti aturan peraturan lalu lintas, insya Allah kendaraan dan penumpangnya selamat. Betul? Itu guru sopir. Ada lagi kenek. Jogja, Jogja, Solo, Solo, Senen, Senen, Melayu, Melayu, kenek. Maksudnya apa? Ada orang ngajakin ngaji. Ngaji yuk, tuh di kampung Quran. Ustadz Kaspun yang ngajarin, ngaji yuk. Abang ngajakin ngaji, abang ngaji gak? Ngaji, bareng. Itu kenek. Kenek adalah orang yang ngajak. Ada lagi, calo. Ada gak calo? Tahu calo? Calo ngajakin orang naik kendaraan. Tapi itu calo naik gak? Naik gak? Ada orang, ngaji lo kampung Quran, ngaji. Dia sendiri nggak ngaji. Emang dasar calo. Ngaji bu, ngaji. Ya. Ini berapa lagi nih? Udah kasih kan nih? Berapa menit lagi? Jangan terus, jam 11 perjanjiannya. Ya. Insya Allah ya. Bu, kuat sampai jam 3 bu. Bapak-bapak kuat. Betul kuat semua. Saya nggak kuat. Nggak kuat saya itu. Ya. Jangan tuh. Bapak, Ibu, dalam hadis dijelaskan, khairun nas wa khairul yamshi ala wajhil al-muallimun. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang yang jalan di atas bumi ini adalah al-muallimun, orang yang ngajar ngaji. Itu udah paling bagus deh. Ustadz, ya, lantas siapa? Habib yang ngajar madrasah, ya. Memang butuh ekstra sabar bu. Oh kalau nggak sabar, apalagi ngenalin dari nol sampai kenal huruf. Baca alif, alif, ba, ta, sa, jim, jib, jim, jib, jim, jib, nih Toyota. Sabar itu, sabar. Ya. Apalagi yang buka-buka apa namanya TPA yang diajarin umur 5, 6, 7 tahun bu. Ya. Ustazah, apaan? Mau ya udah udah
sabar. Itu mu'allimun yang ngajar ngaji, itu orang yang paling baik di muka bumi, kata Nabi. Andai kata ada orang yang ingin merubah ayat Quran, dia yang paling depan membenarkannya. Paling depan, Bu. Ada kisah. Satu orang anak muda, hidupnya maksiat, nggak sembahyang, nggak ngaji, mokai, tau mokai? Mokai mabok, main judi, Bu. Dia main judi, apalagi tawuran, ala kulli hal berbuat maksiat. Orang tuanya, mak bapaknya musyawarah, Bu, anak kita maksiat mulu, nggak pernah ibadat, terus kita kawinin aja deh, Bu, kita nikahin, kita jodohin, mudah-mudahan dengan dinikahkan, dijodohin, berubah. Yaudah, Pak, singkat cerita, nih anak yang nggak pernah ibadat dinikahin, nikah, kebetulan dapat perempuan solehah. Emang dasar orang tukang maksiat, ya. Habis nikah, istri lagi hamil, tetap maksiat, nggak pernah ibadat, nggak pernah sholat, karena banyak maksiat segala macam. Istri lagi hamil, Allah Ta'ala cabut umurnya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Begitu diselenggarakan secara Islam, dimandiin, kafanin, sholatin, kuburin. Begitu masuk kubur ditinggal, munkar nakir datang, ditanya karena banyak maksiat, disiksa, Bu. Disiksa. Sementara sang istri sedang hamil muda, sabar, ditungguin, akhirnya lahir tuh anak, dirawatin, sabar. Orang pada tahu sekampung, nih lakinya udah meninggal, tukang maksiat. Sang ibu sebagai istri yang soleha, nggak kepengen anaknya seperti bapaknya, dijaga. Udah sampai batas umurnya kira-kira 6-7 tahun, dituntun. Kemana? Ke habib, ke kiai, ke ustadz, ke muallim, madrasah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh iya, Bu, ada apaan? Ini di sini kan pengajian anak-anak. Betul. Saya mau titip anak saya. Saya nggak mau anak saya seperti almarhum bapaknya. Dititip, singkat cerita, diajarin. Dari nggak kenal huruf jadi kenal huruf. Dari nggak bisa baca sampai bisa baca. Begitu sampai waktunya nih anak baru membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca Bismillah, Bu. Baru baca Bismillah, Pak. Begitu sang anak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala perintahkan malaikat yang sedang menyiksa bapaknya, malaikat, stop. Ada apa ya Rob? Stop. Ya Rob, banyak maksiat. Betul, banyak maksiat. Sekarang juga berhenti. Kenapa berhenti ya Rob? Anaknya di dunia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu anak yang masih fitrah mengatakan, aku Maha Pengasih, aku Maha Penyayang, aku malu menyiksa bapaknya. Sekarang juga stop. Bayangin, Bu, anak baru bisa mengucap bismillah sudah meringankan azab buat orang tuanya. Apalagi anak bisa baca Fatihah, bisa sholat, bisa doa, bisa baca Quran. Masya Allah. Beruntung nggak, Bu? Beruntung nggak, Pak? Ajak anak Bapak, ajak belajar Quran. Bapak tahu apa hikmahnya ketika kita mati, ketika kita lahir, orang tua kita mengazankan Allahu Akbar, Allahu Akbar, betul gak? Itu isyarat Bapak Ibu. Nah, hari ini engkau lahir, Bapak azankan. Ketika kamu sudah anak-anak, belajar ngaji, bisa azan. Tatkala ayah sudah mati, kamu turun ke kuburan, kamu azankan Bapak. Bayangin, Pak, kebayang nggak kalau umpama anak nggak disuruh ngaji? Saya pernah temuin, Bu, satu kasus. Orang tuanya wafat di rumah sakit R. Sukamto Polri. Saya datang takziah ke rumahnya.
Begitu saya datang, saya istighfar, astaghfirullahaladzim. Kenapa saya istighfar? Ini orang tua, anaknya banyak, Bu. Ada 6 laki-laki, 6 perempuan. Yang 6 anak laki di teras rumah sambil ngerokok, ngobrol. 6 anak perempuan mengelilingi jenazah bapaknya, ngobrol, bahas tentang warisan. Sementara handphone di telinga jenazah bapaknya mengumandangkan ayat Quran. Yang ngaji handphone. Kira-kira kalau punya anak begini, untung apa rugi? Untung apa rugi? Bukan rugi lagi, yang salah mak bapaknya. Kenapa waktu kecil anaknya nggak disuruh ngaji? Jangan sampai terjadi dalam diri kita ketika kita mati, anak kita nggak ada yang mau nyolatin, nggak ada yang mau ngajiin. Khawatir gak, Bu? Khawatir. Kalau khawatir, mulai dari sekarang, anak ibu, adik ibu, cucu bapak, bawa ngadap Ustadz Kasfun Nadir. Ustadz, tolong didik anak saya. Didik. Anak yang baru mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi apa ya? Allah Ta'ala ampuni dosa tuh anak. Allah Ta'ala ampuni dosa bapaknya ini anak. Allah Ta'ala ampuni dosa gurunya ini anak yang mengajarkan tadi. Alhamdulillah. Untung nggak? Untung nggak dapat anak soleh? Alhamdulillah. Jadi maka ajak, Bu, ramaikan majlis taklim kampung Quran. Ramaikan. Ini tetangga-tetangga yang pada dengar di luar, nggak usah malu-malu. Nyolong malu, belajar jangan malu. Yang begitu. Pertama-tama ngaji malu, di luar nguping aja. Ada yang begitu, Bapak. Ada yang begitu, Ibu. Bapak pun jangan malu-malu, hadir majlis taklim, hadir, ya, hadir pengajian, ibu juga hadir pengajian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan diri kita, Allah Ta'ala jaga keluarga kita, Allah Ta'ala jaga kampung kita, sehingga tidak lagi menjadi kampung yang suka tawuran. Allah Ta'ala selamatkan kampung kita, tidak ada lagi musibah-musibah seperti kebakaran dan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup, Ustaz Kasfun, ya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang pantas. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين بسر الفاتحة. Sebelum saya baca doa, karena ini kampung Al-Quran, kita pengen banyak duit. Pengen banyak duit gak? Pengen gak? Baca Quran dikit sedikit. Apa? Baca Quran hampir sedikit, membacanya dengan bertajwid. Allah jauhkan dari semua penyakit. Allah berikan banyak duit. Boleh. Amin. Baca Quran sebelum subuh. Makan sahur ikannya selar. Badan yang sakit menjadi sembuh. Allah berikan $1 juta. Duit. Keren enggak?
berapa $1.000.000 jumlahnya. Baca Qurannya sebelum subuh, jadi nggak siangan. Kalau baca Quran sebelum subuh nggak siangan, benar nggak? Baca Quran sebelum subuh, baca Quran sebelum subuh. Iya. Baca Quran. Cakep kalau orang sering baca Quran, wajahnya nur. Nah, ya. Ini orang tukang baca Quran tiap hari baca Quran. Kalau kita sering baca Quran, insya Allah dah. Yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita, ya. Selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Jadi baca Quran sebelum subuh. Orang aki-aki usianya lanjut, aki-aki usianya lanjut, baca Quran dalam pesawat, di malam hari sholat tahajud, baca Al-Quran dan sholawat. Ini pantunnya bukan pantun-pantunan, pantunnya pantun pelajaran. Baca sholat tahajud, baca Quran, baca apa lagi? Baca sholawat. Insya Allah Allah Ta'ala berikan banyak duit. Orang kalau banyak duit udah enak aja dah. Tapi kalau nggak punya duit, jalan aja tuh megang kayu, tuh jarang orang tuh botol apa di tendang-tendang aja. Orang nggak punya duit. Coba kalau punya duit, ibu punya duit, pergi ke Tanabang, suami ikut, saya mau ikut ibu, mau mana? Bukan kenapa? Ikut ibu. Buat duit? Enggak, jangan. Duit. Nah itu jaga banyak, jaga bawa duit. Nah duit yang penting. Duit. Jadi kalau duit banyak enak. Tuh, baca Quran dikit sedikit. Insya Allah Allah Ta'ala jauhkan dari semua penyakit. Allah berikan banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal afiyah ad-daimah fid din wa dunyal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum biha subhanakallahumma tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Sebelum bubar, tamu-tamu para habaib kiai mohon ke mukola kumpul di musola yang tadi sudah disiapkan. Demikianlah acara dari awal sampai akhir. Kami berdua sebagai MC barangkali ada